Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat semua? Semoga sahabat dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali di channel YouTube aku, Soyul Aldiafa. Sahabat semua yang tinggal di Jakarta pasti tahu nih, aku sedang berada di mana. Ini adalah halte bus Transjakarta Kalibesar Barat. Aku baru saja turun dari busway. Kita jalan-jalan ke kawasan wisata Kota Tua Jakarta. Dari sekian banyak tempat wisata hits di Jakarta, Kota Tua merupakan salah satu ikon yang populer. Untuk warga Jakarta, pasti sering nih jalan-jalan ke wisata Kota Tua. Kalau aku, sering juga sih. Tapi untuk tempat yang satu ini, aku malah belum pernah nih. Apalagi sejak direvitalisasi sungai nih, sama tamannya terbaru tahun 2022. Aku sering lihat di media sosial, tempatnya sudah bagus. Yuk kita coba lihat-lihat Taman Wisata Kota Tua di sekitaran Kalibesar Barat. Kalibesar Kota Tua Jakarta pernah direvitalisasi dan dibuka untuk umum pada tahun 2018 silam. Kawasan tersebut disulap menjadi lebih modern, hingga disebut-sebut mirip dengan sungai yang berada di Seoul, Korea Selatan, yaitu Sungai Cheonggyecheon. Di sekitar pinggiran kali ditanami banyak bunga-bunga, seperti bunga bougainville ini. Sedang bermekaran nih bunganya, warna-warni. Kebanyakan gedung tua yang berada di wisata Kota Tua ini adalah peninggalan pada zaman Belanda, pada zaman pemerintahan VOC. Kita lihat ada gedung yang dicat berwarna merah, kelihatannya menarik. Yuk kita dekati. Ternyata bangunan ini bernama Toko Merah. Menurut sejarah, Toko Merah ini merupakan saksi bisu dari sebuah peristiwa kelam yang terjadi pada tahun 1740. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Geger Pacinan. Saat peristiwa tersebut terjadi, banyak mayat bertebaran di kali besar sehingga permukaan air menjadi warna merah. Oleh sebab itu, banyak orang mengaitkan peristiwa tersebut dengan Toko Merah. Toko Merah pernah dijadikan sebagai kediaman Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff pada tahun 1730. Toko Merah sekarang dijadikan sebagai gedung cagar budaya. Yuk kita lanjut. Ada pintu masuk. Lewat jalanan ini kita bisa juga menuju ke lapangan Fathahillah. Kita lihat peta kawasan Kota Tua Jakarta. Aku mau menyusuri jalanan di sekitar Kalibesar. Aku searching banyak situs-situs menarik. Kita telusuri yuk. Di sekitar sini terdapat rumah akar. Konon katanya rumah ini angker. Terlihat bagian depan rumah akar sudah ditutupi dengan seng. Rumah akar adalah rumah tua khas Belanda yang tak berpenghuni. Dinamakan rumah akar karena rumah tua ini ditumbuhi pohon-pohon yang akarnya memenuhi rumah. Mulanya rumah ini berfungsi sebagai gudang, tetapi terjadi sebuah kejadian yaitu kebakaran besar, kemudian akar-akar pohon terus merambat dan memenuhi rumah. Sekarang rumah akar tersebut sudah mulai dicat, tapi tidak mengurangi keasliannya. Anakku penasaran nih, dia mendekat. Apakah itu patung atau orang asli? Lucu. Kita mau nyebrang nih sahabat.
menuju ke arah utara. Di sini adalah Jalan Kunir. Kita akan menelusuri sepanjang kali di Jalan Kali Besar Timur. Daerah sini lebih sepi dari pengunjung. Kita sudah sampai di Jembatan Kota Intan. Jembatan Kota Intan berseberangan dengan Hotel Mercure Jakarta Kota. Jembatan tua di Jakarta ini sebelum bernama Jembatan Kota Intan telah berganti-ganti nama menurut zamannya. Dibangun pada tahun 1628 oleh pemerintah VOC. Pada tahun 1655, jembatan ini pernah diperbaiki karena terjadi banjir besar. Jembatan yang terbuat dari kayu hancur. Dan pada tahun 1938, jembatan ini menjadi jembatan gantung yang dapat diangkat untuk lalu lintas perahu dan untuk mencegah terkena banjir yang sering terjadi. Jembatan ini memiliki panjang 30 meter dan lebar 4,43 meter. Jembatan ini memiliki keunikan pada bangunannya selain memiliki nilai historis. Sekarang kita sedang berada di lapangan Taman Fathahillah, yaitu sebuah lapangan yang berada di kawasan pusat Kota Tua Jakarta. Tempat ini berdiri beberapa bangunan tua seperti bekas Balai Kota Jakarta yang sekarang Museum Fathahillah. Ada juga Museum Wayang. Ada Cafe Batavia. Gedung Jasindo, kantor pos kota, dan bekas gedung Pengadilan Tinggi Batavia sekarang bernama Museum Seni Rupa dan Keramik. Tempat ini dinamakan Fathahillah karena seorang tokoh yang bernama Fathahillah berhasil merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis. GXB atau Jakarta Experience Board menghadirkan mural spesial di Kota Tua, yaitu di lapangan Fathahillah. Dalam rangka aktivasi ruang publik di Kota Tua sebagai area yang inklusif bagi kolaborasi dan sekaligus peluncuran game God of War Ragnarok, Jakarta Experience Board atau GXB berkolaborasi dengan Sony Interactive Entertainment Singapura atau PlayStation mempersembahkan sebuah instalasi kreatif berupa mural tepat di tengah Plaza Fathahillah, kawasan Kota Tua. Program kegiatan ini bernama Jelajah 9 Sudut Kota Tua yang mengambil inspirasi dari konsep 9 alam dari God of War Ragnarok. Kita sekarang masuk ke dalam Museum Keramik dan Seni Rupa. Kita lihat di sana adalah tempat kereta kuda kencana disimpan yang pernah digunakan presiden terpilih bersama wakil presiden Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala untuk acara kirab kebudayaan dan pesta rakyat setelah pemilihan presiden pada tahun 2014. Kita tidak bisa masuk ke dalam Museum Keramik dan Seni Rupa karena waktunya sudah hampir jam 3 sore, sudah tutup. Gedung Museum Keramik dan Seni Rupa diresmikan pada tahun 1870 yang pada zamannya yaitu pemerintah Hindia Belanda atau VOC digunakan untuk kantor Dewan Kehakiman pada Benteng Batavia. Pada 1990, bangunan ini digunakan sebagai Museum Seni Rupa dan Keramik yang berisi koleksi dari patung-patung karya seniman-seniman Indonesia, juga koleksi keramik dari beberapa daerah Indonesia, juga mancanegara. Ini adalah Jalan Lada pasca revitalisasi. Revitalisasi ini dilakukan mengubah mindset masyarakat bahwa sejatinya memuliakan pejalan kaki adalah indikasi kota modern, agar para wisatawan yang berdatangan di Kota Tua merasa nyaman untuk berjalan kaki mengakses kawasan wisata di Kota Tua. Gedung megah ini adalah Gedung Museum Bank Indonesia. Kita lihat dari samping.
Gedung Museum Bank Indonesia dibangun pada tahun 1828. Merupakan cagar budaya juga. Benar-benar nyaman kita sekarang berjalan di kawasan Kota Tua, karena setelah direvitalisasi, trotoarnya tampak luas. Sekarang juga sudah banyak trotoar untuk para pengguna disabilitas, agar aksesnya menjadi lebih mudah dan nyaman. Museum Bank Indonesia sudah dibuka untuk publik pada bulan Juli tahun 2022 lalu. Di museum ini selain menyajikan informasi peran Bank Indonesia dalam perjalanan sejarah bangsa, juga menyimpan berbagai macam koleksi benda bersejarah pada masa terbentuknya Bank Indonesia. Seperti pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara, yaitu berupa koleksi uang numismatik yang ditampilkan juga secara menarik. Aku belum sempat masuk ke museum-museum yang sudah kita lewati dan kita bahas tadi. Nanti selanjutnya kita akan masuk ke dalam dan kita bahas ya. Ini adalah pemandangan Taman Air Mancur yang berada di depan stasiun Jakarta Kota, yang sebelumnya merupakan terowongan penyeberangan orang bawah tanah. Area taman ini sebelumnya terdapat halte Transjakarta yang kini telah rata dengan tanah. Sekarang ada tugu jam dinding di sana. Area air mancur bawah tanah pun tidak lagi terlihat dari permukaan. Area itu kini telah penuh dilapisi ubin batu berwarna hitam seperti area pendestrian lainnya. Air mancur tersebut sekarang menjadi daya tarik utama di area tersebut. Kawasan Batavia Kota Tua diresmikan oleh Bapak Gubernur Anies Rashid Baswedan pada tanggal 10 September 2022. Menjelang 6 hari, tanggal 16 Oktober, Bapak Gubernur Anies Rashid Baswedan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Stasiun Jakarta Kota, atau yang dulu lebih dikenal dengan nama Stasiun Beos, dibangun pada tahun 1887, merupakan salah satu cagar budaya. Sahabat, aku akhiri ya perjalananku wisata mengelilingi kawasan Batavia Kota Tua yang diawali wisata air di Kali Besar Barat dan berakhir di Stasiun Jakarta Kota. Semenjak revitalisasi kawasan Batavia Kota Tua, halte bus Transjakartanya juga pindah. Letak halte bus Transjakartanya berdekatan dengan pintu masuk Stasiun Jakarta Kota di sebelah barat, depan gedung BNI ya. Pasca revitalisasi, Kota Tua Jakarta menjadi terkoneksi dengan transportasi umum seperti KRL komuter lain, juga halte Transjakarta. Ini dia pintu masuk menuju ke Stasiun Jakarta Kota. Dan di sebelah sana adalah halte bus Transjakarta Kota. Tambah sore, pengunjung yang berwisata ke Kota Tua malah tambah ramai, karena banyak juga yang menikmati senja di Kota Tua. Untuk menuju ke halte bus Transjakarta Kota, kita harus menyeberang. Harus hati-hati nih, karena padat kendaraan. Oke sahabat, terima kasih sudah mengikuti wisata perjalananku di Batavia Kota Tua. Tunggu ya videoku selanjutnya.
Dan tetap dukung channel aku dengan cara like, subscribe, dan klik loncengnya agar mendapatkan notifikasi di channel aku selanjutnya. Jangan lupa komen and share. Kita akan lanjut naik bus Transjakarta menuju ke Harmoni. Kelihatannya busnya sudah datang tuh. Aku tap masuk kartuku dulu nih. Oh iya sahabat, kalau naik bus Transjakarta sekarang harus tap in dan tap out. Jangan lupa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.